Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke penjelasan inti mengenai tugas mata kuliah manajemen aset, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 200222129 dari Prodi Administrasi Publik Regular 3. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai aset yang dimiliki oleh Desa Ketareng. Jadi sebelum saya membahas mengenai aset yang dimiliki oleh Desa Ketareng, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum manajemen aset. Jadi manajemen aset itu sendiri adalah proses untuk pengelolaan permintaan dan akuisis, panduan penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan dan pengelolaan resiko di biaya seumur hidup aset. Dengan demikian, pengaturan tentang aset bisa dibuat disusun dengan harapan dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa yang sesuai dengan mekanisme yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya kejelasan mengenai pengelolaan dan kodifikasi asetil secara nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam penetasan aset desa yang baku, seragam, dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset di desa yang lebih efektif, efisien. Ketika aset sudah diketahui, maka kebijaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki oleh desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset dapat terlihat, dan begitu juga dengan sebaliknya. Pengelolaan aset desa tidak terlihat. Pengelolaan aset desa dalam bentuk pemeliharaan dimuat dalam peraturan menteri dalam paragraf ke-6 pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pemeliharaan aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf F wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Kedua, biaya pemeliharaan aset desa dibebankan kepada APBD desa. Selain pengamanan, pemeliharaan aset desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa. Pembiayaan dalam melakukan pemeliharaan aset desa sepenuhnya dibebankan kepada APB desa. Pengamanan aset desa dimuat dalam paragraf kelima pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi, yang pertama yaitu pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf E wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, pengamanan aset desa sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 yang meliputi A. Administrasi antara lain pembukaan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Yang B. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. C. Yaitu pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan yang dilakukan dengan cara pemagaran maupun pemasangan tanda batas. Dan D. Yaitu selain tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya pada poin C, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu bagian E, pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti-bukti status kepemilikan. Ketiga itu biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan pada APB desa. Pengelolaan aset desa dalam bentuk pengamanan adalah tugas wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, baik itu kepala desa maupun pemerintah desa lainnya. Pengamanan aset desa itu sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset desa. Dalam hal ini peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, di mana pengamanan aset desa merupakan kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mengamankan aset-aset desa, baik itu dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, maupun pengamanan dalam bentuk hukum. Pengamanan administratif aset desa dapat berupa pencatatan dalam inventarisasi desa, penyimpanan, dan penatausahaan dokumen bukti kepemilikan aset desa. Pengamanan fisik aset desa dapat berupa pemagaran, pemasangan papan nama atau tanda kepemilikan, pemasangan patok, dan melakukan penjagaan atau pengawasan terhadap aset-aset desa tersebut. Dan selanjutnya yaitu untuk aset-aset desa yang dimiliki oleh Desa Ketareng, yaitu aset berupa bangunan desa, tanah desa, dan pasar desa. Tapi di sini saya hanya akan lebih fokus menjelaskan mengenai pasar Desa Ketareng yang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Desa Ketareng tersebut sendiri. Dengan pasar rakyat tersebut atau pasar desa tersebut bisa menambah pemasukan atau keuangan Desa Ketareng.
Jadi untuk mengembangkan pasar atau pasar rakyat desa Gataran tersebut, pemerintah desa Gataran menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar tersebut. Hal ini dilakukan untuk pengamanan aset desa, yaitu pasar rakyat sekaligus pemeliharaan dan pengawasan aset desa tersebut. Untuk hal itu, maka pemerintah desa Gataran menunjuk pengelola dari rakyat setempat untuk mengelola pasar berupa kepala desa, kepala pasar, kepala urusan pemeliharaan, ketertiban, dan kepala urusan administrasi dan keuangan. Dan untuk itu, pengelola pasar yang baik terus mengikuti kaidah yang benar dalam pengelolaan pasar, yang dimana hal tersebut yaitu berupa manajemen transparan, keamanan, sampah, ketertiban, pemeliharaan, sebagai sarana atau fungsi interaksi sosial, pemberdayaan pelanggan, produktivitas pasar yang lumayan tinggi, dan penyelenggaraan kegiatan ataupun event-event yang diadakan oleh aparat desa ataupun kepala desa yang di desa Gataran itu sendiri. Jadi itu tadi adalah pembahasan singkat dari saya mengenai pembahasan manajemen aset, yaitu aset berupa pasar desa atau pasar rakyat desa Gataran. Jadi mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.